Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah SWT yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Jadi langsung aja nggih. Ini tadi kita mau ekspor itu hujan dan saking buru-burunya kita lupa nggak bawa senter kotak, terus nggak bawa mikrofon. Jadi ini ngomong saya agak keras, mudah-mudahan bisa terdengar nih. Jadi kenapa beberapa hari ini saya nggak ekspor dan kemarin Akbar sama Mbak Gisik juga sempat melakukan pencarian tentang zat ajaib itu saya juga nggak ikut karena memang saya masih berusaha gimana caranya membujuk padi saya agar masih memberikan waktu saya untuk pergantian kemarin yang sapinya itu hilang itu. Dan terima kasih banyak juga pada saudaraku yang sudah membantu saya untuk meringankan beban saya dan bahkan saya sebenarnya malu terus nggak enak juga istilahnya kalian ikut istilahnya merasakan apa yang seharusnya tidak kalian rasakan, harusnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan atas keikhlasannya panjenengan untuk membantu saya, mudah-mudahan panjenengan semua yang membantu saya bisa selalu panjang umur, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan juga sukses selalu, dilipat gandakan rezekinya yang memang sudah ikhlas membantu saya khususnya. Dan kemarin juga sempat juga kita kedatangan tamu, dia yaitu bernama Mas Agus ya, dari Jogja kalau nggak salah ya. Iya, Pak Agus. Dia itu izin ingin memaharkan sajadah yang kami punya. Tapi ya memang pertamanya belum kami maharkan karena memang kami gunakan sendiri untuk mencari sebuah petunjuk. Dan karena memang sajadahnya itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa, kalau nggak salah ada 5 atau 6 saya kemarin belum ngitung juga. Tapi ini dibawa kok sama Mbak Gisik, yang sebagian mana kita tinggal di rumah karena memang itu sudah ada yang memaharkan seperti itu. Dan niat dan tujuan saya pun juga mudah-mudahan bisa menutup tanggung jawab kita semua untuk mengganti yang punya padi saya yang kemarin seperti itu. Dan malam hari ini saya bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, ingin mencari zat ajaib untuk menyembuhkan tubuhnya Mbak Elva, dimana sukmanya kemarin udah kembali, tinggal penyembuhan raga ataupun badannya saja. Minta doanya mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan ini senter cuma satu-satunya, jadi mungkin mudah-mudahan nanti perjalanan kita lancar, tidak ada halangan apapun, karena memang ini senter cuma satu nih. Kalau nggak percaya nih, tuh nih kan gelap kan. Makanya ini senter cuma satu ini. Dan ini tuh karena ketinggalan di motor, jadi bisa kita gunakan. Soalnya tadi udah disiapin, cuman lupa nggak dibawa. Ini lanjut aja nih, soalnya nanti takutnya senternya keburu mati ya. Iya. Subhanallah. Mas, yang udah salaman kan. Mas salaman Mas. Ya, Mas. Subhanallah. Aduh. Pegang Bar, gantian Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu cucuku? Alhamdulillah, kabar kita semua di sini baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Diriku beberapa hari ini melihat ada yang sedang dipikirkan oleh cucuku Nayanto. Ada apa sebenarnya? Iya, memang benar apa yang jenengan katakan. Memang akhir-akhir ini tuh Mas Yanto tuh sering memikirkan yang dimana Mas Yanto itu harus mengganti seekor sapi milik Pak D-nya, karena setelah hilangnya kami, hilangnya itu tidak sengaja ya Mbah ya. Kami itu untuk membantu sukma dari teman kami yang bernama Mbak Elva untuk mengembalikan sukmanya. Tapi kami semua di sini juga tidak tahu bahwasanya akhirnya akan jadi seperti itu. Tidaklah mengapa. Bila mana kalian mendapatkan musibah ataupun kesulitan setelah kalian membantu sesama, itu berarti Tuhan sedang menunjukkan begitu besar rasa sayang Tuhan kepada kalian. Itulah salah satu pertanda bahwa kebaikan kalian sudah dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Lantas, apa yang kau bawa? Jadi ini ya, yang kami bawa ini adalah sajadah penghibur lezat ya. Ini yang saya buat seperti ini. Sajadah. Subhanallah. Ini adalah milik Nabiullah yang pernah terkubur selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalian pun bisa mendapatkan ini. Diriku melihat sebenarnya semuanya ada 9. Karena ini adalah salah satu benda yang pernah dicari oleh para wali songo. Tetapi kalian berhasil mendapatkan ini. Alhamdulillah ya. Lantas, mengapa dirimu ingin berjalan menuju ke arah sana? Apa yang kalian cari? Jadi gini ya, setelah kami berhasil mengembalikan sukma dari Mbak Elva, kami itu di sini juga masih bingung untuk mencari zat ajaib yang dimana untuk secara media kesembuhan Mbak Elva ataupun raganya Mbak Elva ya. Dan kami di sini tujuannya ingin mencari zat ajaib itu ya. Zat ajaib. Iya, apakah panjenengan mengetahui ya? Sebentar. Diriku akan memberikan petunjuk. Zat ajaib yang kalian cari itu adalah salah satu ramuan yang ingin diracik oleh salah satu tabib yang bernama Tabib Joyoningrat. Akan tetapi beliau sudah hidup sejak lama. Mungkin sekarang beliau sudah tidak ada, atau bisa dikatakan beliau sudah meninggal dunia. Bila mana dirimu ingin mencari petilasan beliau,
ada salah satu makhluk pendamping beliau yang begitu setia. Semasa hidupnya, pendamping tersebut selalu mengikuti, bahkan tunduk patuh terhadap Tabib Joyoningrat. Mungkin kalian bisa mencari informasi dari beliau. Gimana kalau boleh tahu keberadaan beliau sekarang gimana? Diriku akan menuntun kalian ke arah di mana petilasan dari Tabib Joyoningrat itu berada. Bahkan diriku akan menunjukkan kepada kalian di mana keberadaan terakhir beliau sebelum meninggal dunia. Oh iya, baik ya, terima kasih. Gunakanlah sajadahmu ini meminta kepada Tuhanmu untuk diberikan petunjuk. Iya, ya, baik. Ikutilah diriku. Gimana? Intinya saya di sini sudah mendapatkan informasi tentang zat ajaib. Saya dikasih informasi langsung sama yang dulu mas. Oh. Jadi kita sekarang sudah ketemu yang di dalam nanti biarkan kami di sana. Tadi yang doang menunjukkannya ke arah sini Bar, terakhir Bar. Iya mas. Apa jangan-jangan ada di sini? Sepertinya ini tempat petilasan. Iya. Tapi kok ini udah jadi persawahan kayak gini ya? Apakah beliau itu memang sudah hidup lama Bar? Iya memang. Zaman dahulu maksudnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan informasi akan bertemu dengan salah satu pendamping dari Tabib Joyoningrat yang kata yang gue sangat setia dengan beliau mas. Ya, assalamualaikum. Ya, Sohibul Wilayah. Ya roh ya gaib, siapapun panjenengan yang ada di sini, wujudkan wujudnya panjenengan. Kami mencari sesuatu, yaitu zat ajaib untuk menyembuhkan teman kami yang bernama Mbak Elva. Tunjukkan wujudmu, kehadiranmu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Bar. Kok tiba-tiba muncul ini, Bar? Apa itu mas? Gak tahu. Benar. Apa ini Bar? Coba kamu ini, kamu buka Bar. Tidak apa ini mas? Bismillah. Ih. Apa itu, Bar? Apa ini? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah, kamu sama Akbar ngamanin ini, Mbah? Iya mas. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Hati mas. Sebenarnya siapa panjenengan? Gini. Panjenengan jangan ada pikiran buruk dengan kami. Kami bisa jelaskan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kami bisa jelaskan apa maksud dan tujuan kami. Astagfirullahaladzim. Mbak, pegang Mbak. Hati-hati Mas. Assalamualaikum. Apa? Lancang sekali. Katakan. Oh iya. Maaf. Kami hanya ingin mengamankan ini saja. Jangan. Tidak ada satupun manusia ataupun makhluk bangsaku yang dapat menyentuh itu. Enggak. Sebelumnya assalamualaikum. Siapa panjenengan? Tidak perlu salam. Sebenarnya kalian siapa? Berani-beraninya kalian mengeluarkan zat ajaib ini yang gimana? Zat ajaib ini telah diracik. Mbak, agak majuan Mbak. Takutnya nggak dengar. Apa? Zat ajaib. Benar, Berarti yang ada di depan kami ini zat ajaib. benar. Alhamdulillah Tuan. Jadi gini Tuan, kami memang sengaja datang ke petilasan ini
apakah benar ini dahulunya itu tempat tabib, siapa mbak namanya, Tabib Joyoningrat? Benar, Siapakah beliau? beliau adalah tuanku. Oh tuan, apakah panjenengan pengikut dari Tabib Joyoningrat? Benar, Gini, izinkan kami untuk meminta sedikit saja. Kami membutuhkan ini untuk mengobati teman kami yang sedang sakit. saya tidak akan mengizinkan satupun manusia ataupun makhluk. Tolong tuan, kami tidak akan menggunakan ataupun mensalahgunakan zat ajaib ini selain untuk menyembuhkan teman kami. Saya tidak memberikan zat ajaib ini yang dimana sudah diracik oleh tuanku selama puluhan tahun. Jadi, dahulu kala tuanku meracik zat ajaib ini untuk gurunya sendiri. Akan tetapi, sebelum tuanku ingin mengasihkan kepada gurunya, ajal sudah menjemputnya. Maka dari itu, diriku di sini sangat setia dengan Tuhan, dan diriku akan tetap menjaga zat ajaib ini yang dimana telah diracik oleh Tuanku sendiri. Berarti zat ajaib ini berada di sini itu sejak dahulu. Benar sekali. Gini, apa yang harus kami berikan kepada panjenengan, atau mungkin kami harus bertemu, atau bisakah jenengan pertemukan kami dengan tuanmu yang bernama Tabib Joyoningrat agar kami bisa meminta sedikit saja untuk teman kami? Bagaimana mungkin diriku menunjukkan keberadaan tuanku saat, karena diriku di sini sebenarnya juga mempunyai keinginan dari dahulu kala setelah kepergian tuanku sendiri. Apa? Keinginan panjenengan apa? Jadi, setelah kepergian tuanku, diriku hingga saat ini sama sekali tidak berjumpa dengan tuanku. Diriku sangat merindukan dengan tuanku. Gini, apabila kami bisa mempertemukan panjenengan dengan tuan panjenengan, yaitu Tabib Joyoningrat, apakah panjenengan mengizinkan untuk kami mengambil sedikit saja dari zat ajaib ini untuk kesembuhan teman kami? Tentu saja jika kalian bisa, dan nanti dirikulah yang akan meminta izin sendiri kepada tuanku itu yang dimana sudah mengeracik zat ajaib ini. Jika kalian bisa mempertemukanku dengan tuanku itu. Pinjam mbak, sebentar. Mbah, siapkan apa namanya, sajadah pengabul hajat, mbah. Jenengan ambil satu. Gini, saya mempunyai sajadah pengabul hajat. Saya meminta tolong pada saudaraku ini, Mbak Gisik, untuk gini mbak, ini tak pegangin. Iya, Mas. Jangan pegang satu aja dulu. Iya, Mas. Tuan, lihatlah Tuan. Insya Allah sajadah pengabul hajat ini bisa mengabulkan keinginan panjenengan untuk bertemu dengan tuannya panjenengan. Mbah, cari tempat dimanapun, yang penting jenengan bisa sholat hajat 2 rakaat, mbah. Intinya jenengan minta pada Allah Subhanahu wa taala pertemukan si ini, pengikutnya ini, Iya, Mas. bisa bertemu dengan Tabib Joyoningrat, mbah. Baik, Mas. Ya, saya tunggu sini, mbah ya. Baik, Mas. Cari tempat yang bersih, mbah. Ya. Jika panjenengan ingin
menjaga ataupun melindungi zat ajaib ini, monggo silahkan. Astagfirullahaladzim, hujan terus ini. Saudaraku, bentar nggih. Mungkin saya akan cari dedaunan ini untuk menutup HP. Soalnya ini HP-nya nggak anti air, takutnya nanti nggak kerekam. Kita tunggu saja nggih. Jadi saya tidak akan kemana-mana dan saya tidak akan membawa zat ajaib itu sebelum panjenengan mengizinkannya. Baiklah. Jadi gua akan menunggu. Sebentar. Tuan. Lihat. Siapa yang ada di depan sana? Mas, Mana Ya, Mbah. mungkin? tadi saya sudah berdoa, Mas. Mana mungkin? Nggak tahu. Apa jangan-jangan beliau yang dimaksud ini? Mbah, tolong pegangin dong, Mbah. Ya, Ini. Mas, benar-benar. Ya. Sini, Mas. Enggak, ini aja. Ini ya, Daunnya iya, aja. Mas. Jadi untuk saudaraku, setelah bagi selesai sholat hajat menggunakan media atau sarana sajadah Bangabul Hajat itu, ini ada salah satu makhluk yang mewujudkan diri di hadapan kami, tapi kami tidak tahu siapakah beliau. Dan tiba-tiba salah satu sosok yang merasuki raga adikku Akbar ini, tiba-tiba dia sujud di hadapannya. Apa jangan-jangan beliau ini apa, Mbah? Yang dimaksud oleh tabib ini, Mbah? Enggak tahu juga selesai, Mas. Ini bisa jadi, Mas. Manusia itu tadi. Tabib Joningrat. Oh iya, Mas, sepertinya, Mbah. Dia kesini, Mas, dia kesini. Bagaimana, Tuan? Baiklah. Saya di sini percaya denganmu. Diriku bisa bertemu dengan tuanku atas kehendak kalian. Oh, berarti beliau adalah perwujudan dari tabib Joyoningrat. Benar. Dan diriku sendiri sudah meminta izin kepada tuanku bahwasanya kalian juga diperizinkan untuk mengambil zat ajaib ini yang dimana telah diracik oleh tuanku dahulu kala. Baik, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Mbah, dia langsung pergi bersama. Bar, nanti saya jelasin. Itu bawa dulu, Bar. Alhamdulillah kita udah dapat ininya, zat ajaibnya. Soalnya hujannya semakin deras, Bar. Yuk, kita keluar dulu, hutan dulu. Yuk. Tadi kalau misalkan, ini kan agak deket aja, Bar. Soalnya nggak ada mikrofon. Iya. Ini kita langsung pulang. Tadi setelah kita dapat ini tadi, kita langsung pulang. Nah, ini kita di rumahnya Mbak Gisik. Karena memang alhamdulillah kita udah dapat zat ajaibnya. Dan kita pun tadi juga udah telepon juga sama Mas Dani. Beliau sedang perjalanan ke sini, bentar lagi paling nyampe. Katanya beliau juga sudah mendapatkan sarana wadah sapi, dan nanti kita cari tahu bareng-bareng sebenarnya apa hubungannya zat ajaib ini dengan wadah sapi. Kenapa kok kemarin dari Tuan Wirpun itu yang pertama kali memberi petunjuk kami itu untuk menyembuhkan raga atau tubuhnya Mbak Elva itu harus menggunakan dua media, yaitu yang pertama zat ajaib, terus yang kedua itu wadah sapi. Nah, ini kaitannya apa, nanti coba kita cari tahu bareng-bareng. Dan ortuanya di depan itu, Pak. Jemputin. Nah, itu Mas Dani sama Mas Agus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Nih, Mas Yanto, alhamdulillah kita ketemu lagi Mbak Dise. Selamat malam Mbak. Oh iya, minta izin ya Mbak. Mas, maaf ya Mas. Mas Abbas, selamat malam Mas Abbas. Iya, Pak. dipegang aja. Soalnya ini takutnya nanti nggak kedengeran. Iya. Ini sedikit informasi juga nih. Jadi mungkin ada sebagian yang tahu, ada yang belum. Jadi singkat cerita aja, ini Mas Agus ini salah satu bisa dikatakan subscriber juga, saudara juga. Jadi beliau dari Jogja nih Mas. Jogja Mas Yanto. Dari Jogja, beliau seorang guru di salah satu sekolahan, dan di samping kegiatan beliau ataupun kerjaan dia sebagai guru, seorang guru, beliau juga sebagai kolektor nih sebenarnya. Betul, betul Mas. Jadi beliau ini salah satu kolektor juga. Jadi dia itu penonton nggak cuma di konten misteri di kita aja, jadi di Banyak YouTube channel konten misteri dan lain Mas. lainnya ditonton juga ya Mas. Iya, iya Mas Yanto. Nah, singkat cerita, beliau itu sebenarnya mau memamerkan sajadah. Mana Mbak? Nah itu cuman kemarin itu belum kami izinkan karena memang masih kami gunakan sendiri untuk mencari ini. Mas ini yang kita cari, alhamdulillah kita dapat. Ini adalah zat ajaib yang kita cari untuk penyembuhan Mbak Elva. Mungkin panjenengan udah tahu deh tentang kasus Mbak Elva yang sedang saya tolong ini. Sudah Mas. Dari tayangan atau channelnya Mas Yanto atau tim sukses kemarin saya sudah mengetahui. Bahkan terima kasih sebelumnya Mas, Iya, saya sudah diberikan kepercayaan amanat untuk menemani Mas Dani melanjutkan misi sesuai arahan dari Mas Yanto, yaitu perjalanan menuju ke utara begitu Mas Yanto. Dan mohon maaf, ini penemuan Mas Yanto misi kesehatan itu Mas. Iya betul. Ini baru aja kita pulang. Ini masih basah kok. Masya Allah. Hujanan tadi. Iya Mas. Jadi singkat cerita gitu nggih untuk saudaraku semua, kenapa kok Mas Agus tiba-tiba bisa bersama kami. Mungkin nanti bisa nonton di channelnya Mas Dani. Nah itu Mas Agus juga sempat ikut explore juga sama Mas Dani kayak gitu. Nah ini pada intinya gini Mas Agus. Iya. Mungkin untuk masalah pembaharan kita kesampingkan dulu ya. Iya Mas. Ini saya mau tanya gini, jenengan sama Mas Dani udah bener nemu wadah sapinya? Alhamdulillah. Boleh saya lihat. Ya, minta izin saya bantu ya Mas ya. Ngomong-ngomong, ini rumahnya siapa ini Mas Yanto? Rumah saya. Oh, rumah Mbak Gise. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di rumah Mbak Gise ya Mbak. Iya. Kita nanti cari tahu apa sih hubungannya sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Yanto. Ambil satu aja mungkin. Oh iya, minta izin semuanya Iya. Mas. Satu aja. Iya, silakan Mas Yanto. Ya, jadi untuk saudaraku, kemarin itu waktu saya ke Wonogiri, waktu ngurusin sapinya Pak Diku itu, adik kabar beserta Mbak Gise sama Dani sama Mas Agus itu ternyata mereka bagi tugas. Ada yang ke arah utara untuk mencari wadah Syafi ini, ada yang ke selatan untuk mencari zat ajaib ini. Dan alhamdulillah kita sudah dapatkan semua. Mudah-mudahan ini malam inilah, kalau bisa nanti kalau misalkan udah reda kita langsung ke rumahnya Mbak Elva untuk menyembuhkan beliau. Nah ini Mas Dani, ini kemarin kan kita disuruh cari dua ini sarana ini. Nah yang saya penasaran itu, kenapa harus pakai wadah sapi ini, dan apa sih sebenarnya hubungannya sama zat ajaib ini? Nah ini saya malah kepikiran gini, Mbak Gise mungkin ada gelas mungkin. Jadi gini Mas Agus, Iya Mas Yanto. Gelas apa Mas? gelas saja nggak apa-apa, tapi yang besar kalau ada. Kenapa waktu kemarin kita mau menyembuhkan Mbak Eva itu kita disuruh oleh salah satu makhluk, dia bernama Tuan Wirkun. Wirkun ya. Tuan Wirkun, dia memberitahu kepada kami bila mana ingin menyembuhkan
raga atau tubuh Mbak Eva itu harus menggunakan dua media. Nah ini berkesinambungan, jadi kayak ada hubungannya itu Mas Agus. Jadi makanya kita penasaran ini, kalau misalkan yang sedikit kita taruh sini, sedikit kita taruh gelas, nanti kita coba lubang ataupun perbedaannya itu gimana. Kayak gitu aja kali Pak ya. Iya, siap Mas. Kita cuma ingin mengetahui sebenarnya hubungannya itu apa. Iya benar. Kenapa harus pakai wadah sapi? Iya Mas. Sedangkan ada wadah yang lainnya. Ada gelas mungkin bisa, ataupun botol mungkin bisa. Kenapa harus pakai ini? Nah, nanti coba kita ini ya. Kita coba di sini. Pak sini Pak, rapin dulu. Sini, mungkin ngadepnya ke sini aja biar lebih fokus ke sini. Bismillah. Nah, coba nanti kita tuang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mas Yanto, Mbak Dise. Nah itu kok yang ada di apa namanya yang di gelas kok nggak ada anu ya Mas? Nggak ada cairannya atau nggak bisa ditampung di situ ya Mas? Nah, makanya kita juga kaget. Oh iya. Bener kok kosong itu Mas. Tapi nggak ada. Oh, ya. Mungkin ini salah satu pegang Bar. Salah satu yang dimaksudkan dari Tuan siapa? Wirkun. Mungkin ini. Jadi apabila tidak menggunakan wadah ini, dia tidak akan bisa bisa digunakan. Makanya dari awal waktu pemberian misi disampaikan bahwa harus berpasangan begitu ya Mas Yanto ya? Iya. Mas izin memberi kesaksian pada teman-teman subscriber ya Mas ya? Iya. Oke, assalamualaikum, selamat malam subscriber atau teman-teman saudara-saudaraku dimanapun berada. Di sini saya sebagai orang luar, orang awam menyaksikan sendiri dan membuktikan bahwasanya benar apa yang dibuktikan atau yang dinyatakan Mas Yanto, bahwa zat ajaib itu tidak bisa dituangkan di sembarang tempat ya Mas ya. Karena terbukti waktu di situ tadi dituangkan dalam gelas ternyata tidak tertampung begitu Mas Yanto. Iya. Nah, sekarang saya mau pembuktian lagi, Bar. Iya. Kalau misalkan dari wadah yang pertama kita ambil, kita taruh sini, terus taruh ke sini, Bar. Hilang juga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya Mbak? Bisa tertampung ya Mbak? Oh iya. Bisa Mas. Oh, paham sekarang saya. Apa maksudnya apa? Gimana Mas Yanto? Ya. Mungkin ya, Mas, ini bagi si Akbar, Mas Dani semua. Ini kalau yang saya tangkap, ini meskipun jatuh di tangan manusia, apabila tidak memiliki ini, dia tidak akan bisa mengkonsumsi kecuali dia memiliki sarana ini. Dan bila mana zat ajaib itu sudah tertuang di sini, mau dituang kemanapun, insya Allah kan bisa. Mbah, satu lagi ada nggak Mbah? Cangkir atau apa kayak? Cangkir. Iya, maksudnya yang beda. Ini kan gelas. Iya. Cangkir kayak atau apa? Iya, gitu. benar. Kita buktikan lagi, Bar. Ini kita tuang lagi ke sini, terus kita tuang ke wadah yang lain. Kalau misalkan nanti tetap ada, berarti intinya nanti sebelum digunakan ini kita tuang ke sini semua, baru kita ke tuang wadah yang lain. Ya, kita kalau misalkan pembuktiannya cuman satu aja. Nah ini dengan Pasti nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jangan Bar, coba Bar. Ini dari sini, dari wadah asli, kamu tuang dulu ke sini, wadah Syafi. Jangan sampai tumpah. Nah, setelah ini kita langsung buru-buru ke ini ya, tempatnya Mbak Elva ya, biar nggak kemalaman. Nah, jangan sampai tumpah.
Nah, kan utuh kan? Nah ini taruh sini. Ininya Mas. Kalau ada berarti memang harus melalui perantara ini. Loh, ada Mas Yanto. Nggak hilang atau tumpah Mas. Iya. Buktinya bisa tertampung di sini Mas. Oh iya Mbah. Oke sekarang saya tahu. Berarti nanti mau digunakan ini dituang sini dulu baru ditaruh gelas ataupun botol. Jadi baru bisa digunakan. Tapi kalau misalkan dari wadah sini langsung ke wadah gelas ataupun wadah ini, pasti dia langsung akan hilang dan tidak akan bisa digunakan. Ya, ya udah. Nih Bar, pegang dulu Bar. Jadiin satu dulu aja sih. Lepas ini. Jadikan satu dulu sana. Jadi ini saya mau ngobrol sedikit sama Iya. panjenengan. Iya Mas. Ini kita kan masih ada apa nih istilahnya tanggung jawab lagi. Iya. Jadi saya Mbak Gise, Mas Dani sama Mas Sabar itu mau ke rumah Mbak Elva Iya Mas. untuk memberikan data cek ini. Iya. Nah, ini panjenengan mau kemana setelah ini maksudnya? Ya, izin matur di depan semua tim dan Mas Dani ya Mas. Yang pertama Mas, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari awal kedatangan saya sampai pada malam hari ini. Saya diberikan kesempatan dan disambut secara kekeluargaan dan sangat baik pada semua tim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Mas Yanto. Untuk selanjutnya mungkin kehadiran saya cukup Mas, namun sebelum saya pulang atau berpamitan kembali ke Jogja, sedikit kembali mengenai tujuan awal saya Mas, tentang mau memaharkan sajadah pengabul hajat bagi saya. Itu Mas Yanto, karena yang menjadi tujuan awal saya adalah memaharkan sajadah pengabul hajat. Namun ini sekali lagi saya minta maaf ya Mas Yanto dan Mas Dani dan semuanya, kalau memang diperkenankan saya juga berniat untuk memaharkan wadah Syafi, begitu Mas. Kemudian tentang niat saya seperti yang awal itu saya sampaikan pada Mbak Gisik dan Mas Sabar, bahwasanya nanti sisa dari pembelian atau mahar saya nanti, saya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Mas Yanto ya Mas. Nanti saya mempunyai niat untuk digunakan Mas Yanto untuk menebus atau mengganti biaya pembelian sapi Mas Yanto. Walaupun sebelumnya minta maaf lagi ya Mas, nilainya juga nggak seberapa, tapi ya mohon dinilai dari ketulusan dan ikhlasan saya. Gitu Mas Yanto, Mbak Gisik dan semuanya. Ini berhubung alhamdulillah kami sudah mendapatkan apa yang kami cari. Iya. Sebenarnya kami juga ingin memaharkan buka mahar lah intinya, Iya, buka mahar. iya. Untuk sajadahnya itu sebenarnya kami juga sayang, Iya. tapi kami teringat pesan dari yang kami, yaitu yang duet. Mungkin panjenengan sering nonton Sering Mas, iya Mas. jadi beliau mengatakan apa ya istilahnya, bila mana memang ada yang membutuhkan, lebih yang membutuhkan daripadamu, hal baiknya diberikan seperti itu. Nah ini berhubung karena memang kami tim sukses itu mendapatkan musibah bahwasanya kemarin itu menghilangkan sapi dan harus mengganti. Iya Mas. Kemarin saya sepakat sama Mbak Gisi sama Mbak itu untuk kami mengadakan itu 4 juta yang untuk satunya. Nah itu monggo panjenengan jika memang minat dan bisa panjenengan gunakan spek mungkin. Dan saya juga terima kasih banyak mewakili tim sukses karena memang kebaikan panjenengan juga Mas Agus untuk membantu kami. Kami juga terima kasih dan kami pun juga tidak mengira mendapatkan musibah seperti ini. Tapi ini bukan menjadi penghalang, bukan menjadi apa nih istilahnya mengurangi rasa semangat kami, justru malah menambah semangat kami untuk apa ya, dimana kita yang berbuat baik itu pasti ada aja rintangannya. Iya gitu. Dan mungkin juga ini bisa buat pembelajaran yang lain juga, yang di luar sana juga, bahwasanya ingin berbuat baik itu pasti ada aja halangannya, dan
bahkan kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Kayak gitu. Dan mungkin untuk wadah Safi Nanti saya berkoordinasi dengan Mas Mas Denny. Denny kayak gitu, karena kan mungkin beliau yang berjuang, beliau yang mendapatkan seperti itu. Iya. Oh iya, jadi mohon maaf ya Mas, ini saya siapkan sekarang ya Mas ya. Iya. Tapi sambil saya menyiapkan ini Mas, saya mengucapkan apa ya, beribu-ribu terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim sukses Mas. Karena saya sangat respect sekali, mengagumi sekali, karena mungkin kalau kemarin itu saya hanya menyaksikan di channel YouTube atau di HP gitu ya Mas ya. Nah, untuk kesempatan kemarin kan saya Mas menjalani sendiri, mengalami sendiri, kemudian ya speechless saya Mas terhadap perjuangan, pengorbanan, resiko, rintangan yang dihadapi oleh tim sukses itu ternyata sangat luar biasa. Nah sekarang nggak hanya sakit, nggak hanya apa, bahkan nyawa sendiri yang menjadi taruhannya. Kemarin waktu saya menemani Mas Denny itu toh Mas, gitu. Jadi gini Mas, ini karena Mas Yanto tadi sudah menyampaikan bahwa mahar dari sajadah pengabul hajat itu 4 juta. Terima kasih Mas, nanti saya mahar sesuai yang diinstruksikan atau diamanahkan Mas Yanto. Nah nanti ini saya kasih 5 juta, selebihnya nanti mohon ya maaf ya Mbah dan Mas Yanto, Mas Akbar, jangan dinilai nilai nominalnya ya Mas, tapi ini ketulusan saya untuk meringankan beban Mas Yanto dalam mengganti sapinya paginya Mas Yanto. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini mohon maaf ini saya nyambi sambil menghitung mau menyiapkan ya Mas Yanto. Jadi alhamdulillah kami juga terima kasih banyak. Jadi saya pun juga nggak tahu istilahnya harus bilang apa, karena memang ada juga sebagian saudara juga yang memang membantu kami juga. Kami terima kasih banyak, dan nggak tahulah kadang saya itu sampai malu, kadang saya Pak. Maksudnya gini loh, kok kita belum bisa balas kebaikan mereka. Iya Mas. Tapi ada aja gitu. Cuman ya harapan kita itu mudah-mudahan mereka semuanya lah yang mensupport kita dari awal sampai sekarang itu sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin bagi saya yang mungkin yang bisa ngasih tanggapan. Bapak pakai apa sih? Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Apa Bah? Udah saya nggak bisa berkata-kata juga. Sudah disampaikan menyata semuanya. Iya. Jadi ini bagi saya Mas Akbar dan Mas Yanto, ini uang untuk memaharkan sajadah pengabul hajat dan sedikit apa ya Mas ya, untuk meringankan beban Mas Yanto dalam mengganti sapi ya Mas ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Berkah barokah. Amin. Ini saya Alamin. serahkan ke Mbak Gise. Untuk selanjutnya Mas, karena ini gimana ya, mumpung saya di sini, mumpung saya masih ada di sini toh Mas, ini mohon maaf saya juga ingin berkoordinasi langsung dengan Mas Denny mengenai wadah Asyafi. Mas Denny, ini mohon maaf sebelumnya, alhamdulillah yang menjadi niat awal saya jauh-jauh dari Jogja ketemu dari tim sukses dan Mas Denny untuk memahari sajadah pengabul hajat ini sudah berhasil atau sudah terjadi. Nah untuk selanjutnya Mas, ini mohon maaf sebelumnya saya juga berkeinginan atau mempunyai niat untuk memahari wadah Al-Safi. Begitu, gimana Mas Denny? Ya sebenarnya jujurnya saya itu juga ini sih Mas,
apa ya, ini kan benda ataupun pertama kali yang saya dapatkan benda suci yang dimana sebenarnya saya juga ingin menyimpan ini, namun kan di samping itu ini semua kan saya juga ingin membantu apa istilahnya Mas Yanto, karena memang saya sendiri pun juga dibantu sama Mas Yanto dengan kemarin Mbak Elva itu, sehingga malah menjadi masalah yang sapi pakainya Mas Yanto hilang itu. Ya ini kan mungkin ada 5. Ini nanti kalau saya jenengan mau memaharkan, mungkin saya ini ajalah 1 juta buat panjenengan. Nanti jika ini apa ya 5-5-nya ada yang memaharkan lagi ataupun yang ada yang memaharkan semua, itu kan saya juga dapat 5 juta nanti, insya Allah saya buat bantu Mas Yanto. Oh, berarti nanti penjualan atau pemaharan dari Wadah Syafi itu panjenengan gunakan untuk membantu atau meringankan bebannya Mas Yanto gitu, Mas? Terus sekali. Oh, begitu. Ya. Jadi itu Mas Yanto, tadi Mas Dhani sudah menyampaikan pada saya bahwa nanti kalau memang ada dari saudara-saudara semua yang ingin memaharkan Wadah Syafi juga digunakan untuk meringankan beban Mas Yanto dalam mengganti biaya sapi. Jadi ini gimana Mas Dhani dan tim sukses, saya minta izin ya Mas ya, sekali lagi saya bermaksud untuk memaharkan Wadah Syafi ini Mas. Monggo. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mas gini, suatu kehormatan, suatu anugerah yang luar biasa sekali Mas. Bukan bermaksud saya itu nyun sewu, pangapunten saya itu istilahnya kok semugi atau sok kaya itu tidak, tapi nilai nominal yang saya berikan atau saya maharkan itu ternyata nggak ada apa-apanya Mas, dibanding dengan resiko dari tim sukses maupun Mas Dhani waktu mendapatkan atau mencarinya itu loh Mas. Karena benar saya sampai berharu Mas. Bukan karena saya bisa mendapatkan 2 benda pusaka ini, tapi karena saya melihat sendiri perjuangan Mas Dhani, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Maaf Mas, ya maaf ya Mas. Jadi memang ini sih Mas, kalau ya orang itu kan sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang menganggap benda seperti itu musyrik, ada yang menganggapnya hal konyol, ada yang menganggapnya ih apa sih gitu juga ya. Tapi balik lagi sih dari mana orang tersebut menilainya. Betul Mas. Dari mana menilainya, terus untuk apakah si pemiliknya, dan bahkan ada kepuasan apa si pemiliknya, itu kan masing-masing. Mungkin kalau saya nebak dari pribadi jenengan itu kayak lebih ke jenengan suka ya, terus didasari juga kemarin sempat sekilas waktu panjenengan cerita itu kayak keturunan dari kakek atau nenek ya. Dari kakek saya Mas Yanto. Yang sering ngoleksi kayak gini gitu ya. Dan ya itu tadi Mas saya sampaikan pada Mbak Gisik dan Mas Akbar waktu memulai explore ketemu saya di pinggir hutan itu ya Mbak ya. Ternyata itu gini kok Mas, yang bikin saya janggal gitu Mas. Kakek saya itu mempunyai 5 seorang anak, itu laki-laki semua Mas. Dan 5-5-nya ini juga berminat. Dia itu juga beliau-beliau ini Pak D dan Pak Lek saya ini juga suka sekali dengan benda-benda seperti ini Mas. Namun tidak ada satu pun yang dipilih oleh kakek saya Mas. Nah justru yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kakek saya itu memilih saya gitu loh Mas. Nah berawal dari situ timbullah rasa saya itu semakin suka, semakin senang. Dan di luar itu semua Mas, ternyata saya mendapatkan manfaat yang luar biasa setelah merumat benda-benda seperti ini. Tapi mohon maaf saya potong. Iya silakan Mas. Bagi panjenengan sendiri Ya, seperti ini musik apa tidak? kalau saya sendiri ya Mas ya, bagi saya tidak Mas. Karena begini, seorang muslim atau orang yang beragama Islam itu bahkan dituntut dan diharuskan mempercayai benda-benda mistis atau benda-benda gaib seperti ini, karena hal itu juga tercantum dalam
rukun iman Mas. Iya. Iman percaya pada hal gaib. Nah itu yang saya yakini Mas. Jadi saya meyakini, menganggap bahwa benda-benda gaib ini adalah suatu yang mengingatkan, mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah dalam hal ini atau dalam agama Islam begitu Mas. Jadi sekali lagi saya tidak menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang musyrik begitu Mas. Kalau saya sih ini Mas, sering saya sampaikan juga di video, di konten saya itu, Iya, musik itu kan ketika kita mintanya selain Allah. betul. Selagi kita itu mintanya pada Allah Ta'ala, insya Allah tidak musik. Iya, Kecuali kalau kita mintanya pada jin, Iya. setan, itu musik. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan panjenengan kan punya sajadah ini. iya, iya, Terus jenengan digunakan bukan untuk sholat, iya, akan tetapi jenengan digunakan di entah itu tempat angker ataupun kuburan, terus jenengan itu nyembahnya nyembah iblis. iya. Selain Allah ya Mas. Nah, jadi benda suci pun jadi tidak suci Iya, karena memang nyembahnya bukan Allah. Betul. Tapi meskipun jenengan punya cangkir ini, iya, sebagai contoh misal, saya kasih air putih saja, Iya. tidak kasih apa-apa. Saya minta pada Allah SWT, ya Allah sembuhkanlah melalui perantara air putih yang saya taruh di wadah ini, sembuhkanlah saya. Saya mintanya pada Allah SWT. Nah, itu apakah termasuk musyrik? enggak, Iya enggak, enggak. enggak. Kita kan mintanya tidak pada menginginkan bendanya itu ya bendanya. Mas. Iya, ya ini cuma sarana. Betul. Kita tetap mintanya pada Allah. Nah, kadang itu gini Mas Agus, banyak yang menonton juga, yang mungkin menontonnya itu cuma setengah-setengah Iya. dari video kami, iya, yaitu menganggapnya itu itu benda musyrik, itu benda diharamkan di Islam kayak gitu. Iya. Ada juga yang komentar seperti itu, tapi ya saya kembalikan lagi, itu hak mereka masing-masing. Yang penting kita meluruskan ataupun memberikan edukasi seperti ini itu sebenarnya tergantung manusianya itu segi sudut pandangnya itu kemana, terus orang itu sendiri itu mempunyai keimanan dan ketakwaan atau tidak ya, Betul, seperti iya, itu Mas. aja. Jadi kesimpulannya ini terima kasih sekali Mas, ini merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Jadi kita itu harus menganggap bahwa seperti ini merupakan media atau perantara kita dalam meminta atau Iya. berdoa terhadap Betul. Allah. Nah, Betul. konteks terhadap permintaan kita ya hanya satu pada Iya. Allah gitu ya Mas Iya. ya. Oh iya Mas Yanto, benar-benar. Ya udah, ini sekali lagi terima kasih Iya, sama Mas iya. Agus. Mungkin kalau misalkan dengan mau di sini dulu atau mungkin mau nginep di sini dulu monggo. Iya. Tapi pada intinya kita izin dulu, kita mau ke tempat Mbak Elva, kita mau memberikan zat ajaib ini dulu. Gini, Mas. Mungkin selain kita bisa bincang-bincang lagi. Oh, gini Mas, karena ini cuaca juga alhamdulillah sudah reda. Karena dan Mas Yanto juga masih saya itu sangat senang sekali kalau masih diberikan waktu untuk berbincang-bincang, sharing, ngasuh kaweru sama Mas Yanto, dan itu saya sangat senang sekali Mas. Namun saya di sini tidak mau mengganggu tim sukses Mas Dani dalam menyembuhkan Mbak Elva. Maka dari itu saya izin pamit melanjutkan perjalanan pulang ke Jogja. Itu gimana Mas? Oh nggih, monggo, Nggih. yang penting jenengan hati-hati. Nggih. Nanti Nggih. kalau misalkan sampai rumah nanti bisa ngabarin lah. Siap, JJ. Jadi gini ya Mas ya, terlepas dari ini nanti juga digunakan untuk membantu Mas Yanto, namun seyogyanya dan bijaksananya saya serahkan pada Mas Dani dulu ya Mas ya. Monggo. Gitu ya Mas Dani. Ini mohon panjenengan terima. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf Mas apabila dalam menemani eksplor melanjutkan misi Mas Dani kemarin saya merepotkan atau mengganggu Mas Dani ya Mas ya. Nah, saya yang terima kasih karena saya ditemani, apalagi saya kan juga nggak tahu, apalagi kalau kemarin itu saya sendiri. Iya. Mau gimana pun juga kan ada temannya. Iya. Ya, terima kasih sudah mau ikut berjuang dengan sudah merasakan sendirilah. Iya Mas. Iya. Ya, intinya saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan. Nggih. Gitu ya Mas Yanto, Nggih, Mbak Sisi, sama-sama. ini Terima kasih. Mas Akbar kula Nggih. nyuwun pamit nggih. Nggih. Niki nggih Mas kula betul ya Mas. Ya. Jadi untuk saudaraku semua, mungkin setelah ini kita mau
pamitan dulu. Kita langsung nanti kita on lagi di tempatnya Mbak Elva nih. Iya, Mas. Matiin dulu aja, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Mbak, masuk, Mbak, masuk. Iya, Mas. Masuk. Aduh. Gimana kabarnya Mbak Elva? Gimana kabarnya? Masih lemas. Jadi gini, tadi kita udah izin sama neneknya Mbak Renta. Terus tadi ini kan yang gantiin baju kan juga neneknya. Nah ini langsung aja nggih, biar Mbak Elva juga cepat sembuh. Intinya kita udah berhasil mendapatkan zat ajaib beserta wadahnya tadi mana Mas Dani? Wadah Syafi. Ini semua media atau perantara untuk kesembuhan panjenengan. Nah ini karena kita kan datangnya ini kan malam-malam ya, ini ya nggak sewajarnya kita namu, apalagi kita cowok semua. Nah ini nenek jenengan sedang izin sama Pak RT untuk ngizinin kita bertamu tengah malam gitu nggih. Nah ini wadahnya diminumin dulu, nanti yang bagian apa ngoles-ngolesin ke tubuhnya biar Mbak Elva sendiri. Mbak ini sambil tak rekam nggak apa-apa nggih? Dikit aja dulu Pak, takutnya nggak habis nanti dia. Nah yang penting satu tenggakan gitu loh Pak, dikira-kira satu tenggakan. Nah soalnya kan harus habis, nanti kalau misalkan nggak habis, kalau dibalikin lagi kan jorok. Dikit aja. Nah satu tenggakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak, bantu minuman Mbak. Nah terus taruh lagi untuk di badannya. Ini Mas cukup. Yang penting nanti nih kalau misalkan sisa nanti jangan dibuang tapi kasih Mbak Elva aja ya. Maksudnya jangan dicampur lagi ke sini. Ini Mbak diolesin seluruh badannya jenengan ini. Nah. Bisa bantuin berdiri biar dia bisa ngolesin ke kakinya. Ya Mas ini bantuin biar duduk. Nah, kakinya bantuin buka nggak apa-apa. Izin ya Mbak. Nah, kakinya. Nah. Sekarang gimana? Duduk aja Pak, duduk. Gimana Mbak? Setelah tadi diminumkan zat ajaib ini, ada perubahan apa tidak? Sudah ada perubahan. Ya meskipun sedikit-sedikit nanti dirutinin ya Mbak ya, minum terus diolesin juga di sebelah mana yang masih sakit, mungkin masih yang ngerasa lemes nggak ada tenaganya, nanti di setiap hari ya namanya kita juga usaha ikhtiar yang menentukan ataupun menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala, bukan kita juga. Ya nanti masih ada sisa biar di sini aja masih nanti biar diminum Mbak Elva. Itu yang sisa di gelas itu. Makasih banyak ya Mas, sudah
carikan obat penawar buat saya dan udah ya, saya bisa sembuh seperti semula. Iya Mbak, sama-sama ya. Intinya kalau saya pribadi sih gini Mbak Elva, jenengan sudah di jalan yang benar kok. Mungkin posisi atau kondisi kemarin itu mungkin sedikit agak keliru, dimana jenengan kondisi sedang head atau datang bulan tapi jenengan ekspor gitu ya. Mungkin kan kayak Mas Dani juga nggak tahu ya Mas ya, kalau Mbak Elva itu keadaan head ya. Ya mungkin gini, lain kali kalau misalkan jenengan mau ekspor lagi, itu diusahakan kondisi badannya bersih, terus pikirannya juga jangan kosong, soalnya kalau di hutan itu kan juga bahaya juga. Apalagi setelah adanya ini kan ada pembelajaran juga kan untuk sampean agar lebih berhati-hati lagi kayak gitu nggih. Ya Mas, saya besok-besok akan lebih hati-hati lagi. Tapi kira-kira kapok nggak sampean? Enggak Mas, cuma yang kemarin itu buat pembelajaran nanti kalau ekspor pas lagi posisi datang bulan gitu Mas, biar nggak ngulang kesalahan yang sama lagi. Oh iya ya Mbak. Ya namanya juga manusia itu nggak luput dari salah Mbak, ataupun lupa. Itu kalau orang Jawa itu udah bilangnya itu menungsoi panggonane lali Mbak gitu. Jadi ya udah, intinya jenengan buat istirahat. Dan oh ya, nanti kita bawa ini bar zat asafinya juga, zat asafi, zat ajaibnya juga. Iya Mas, nanti kita bawa pulang ini Mas. Ini Mbaknya tadi kemana? Udah belum? Belum Mas. Belum pulang. Ya udah kita tunggu di luar aja lah. Oh iya. Kita di luar aja ya. laki-laki semua enggak enak kan? Mbak kita tunggu luar ya sambil nunggu Nanti diminum ya Mbak ya. nenek jenengan. Ya udah yuk. Itu makanannya Mas.